Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palu. Adapun kesimpulan saya, yang pertama, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yang saya pahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kita ketahui bersama bahwa murid-murid ini sangat beragam, memiliki gaya belajar masing-masing, memiliki kesiapan belajar masing-masing, memiliki karakter pembelajaran masing-masing. Sehingga perlu kita memastikan bahwa setiap anak itu terpenuhi untuk kebutuhan belajarnya. Karena anak adalah anugerah dan setiap anak itu adalah unik. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, agar dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus mampu memahami tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aktif serta kreatif. Manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan murid, kemudian minat murid, dan profil murid. Mari kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar. Guru harus mampu mengetahui pengetahuan awal murid dan posisi murid berada. Ada yang membutuhkan perhatian khusus dan ada yang perlu pengayaan. Ada siswa yang lambat dan ada siswa yang cepat. Sehingga guru harus bisa memetakan murid-murid tersebut sehingga dalam proses pembelajaran bisa memenuhi semua kebutuhan muridnya. Kemudian minat belajar. Setiap anak pasti memiliki minat yang beragam. Minat bisa berasal dari dalam diri ataupun pengaruh dari orang lain dan pengaruh pada proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar, berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, kita mengamati perilaku murid-murid kita. Kita melakukan asesmen awal, kemudian kita melakukan refleksi, diskusi dengan guru sebelumnya, membaca raport murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian. Itulah cara-cara untuk kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama dengan pendekatan konten, berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Kemudian proses, berkaitan dengan kegiatan murid, berlatih dan memahami konsep dengan cara yang berbeda. Kemudian produk, bukti menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan produk hasil belajar murid. Jadi ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, serta modul 2.1 serta modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya setiap modul-modul ada keterkaitan yang sangat erat sehingga lahirnya yang namanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi? Itu mengacu pada beberapa modul-modul sebelumnya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa modul 1.1 dengan 2.1 itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana modul 1 merupakan dasar sebuah proses pembelajaran. Nah, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, keterkaitan modul 1.3. Modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Yang terakhir,
keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan 2.1. Semoga menginspirasi, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.